Selamat datang. Hari ini kita akan bongkar rahasia dari buku The Compounders. Buku ini jujur aja ngebuka mata banget tentang gimana beberapa perusahaan bisa menciptakan kekayaan yang luar biasa, bukan dalam setahun dua tahun, tapi lintas generasi. Oke, kita mulai dari sebuah konsep yang katanya, nih, disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Bunga majemuk. Konsep ini adalah kunci buat ngerti semua yang akan kita bahas nanti. Tapi biar nggak cuma jadi teori, kita main tebak-tebakan sedikit yuk, biar bener-bener kerasa gitu kekuatannya. Coba bayangin, Anda dikasih dua pilihan. Pilihan pertama, dapat $1 juta tunai sekarang juga. Atau pilihan kedua, dapat satu koin sen yang nilainya bakal berlipat ganda setiap hari selama 31 hari. Kebanyakan orang ya pasti langsung ambil yang $1 juta. Jelas, pasti ada di tangan. Tapi, apa itu pilihan yang benar? Coba kita lihat perjalanan si koin sen ini. Di minggu-minggu pertama, pertumbuhannya, ya ampun, kecil banget kan? Nggak ada apa-apanya. Tapi lihat deh, tiba-tiba sesuatu yang gila terjadi. Kurva pertumbuhannya itu menanjak tajam banget. Dan di hari-hari terakhir, disitulah keajaiban yang sesungguhnya muncul. Di hari ke-31, satu koin sen itu nilainya meroket jadi lebih dari $21 juta. Gila kan? Nah, ini bukan cuma trik matematika ya. Ini adalah jantung dari cara kerja kekayaan jangka panjang. Pertanyaannya, pertumbuhan semeledak ini beneran ada nggak sih di dunia nyata? Jawabannya ada banget. Dan hasilnya bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Kita lihat cerita nyata. Tahun 1976, ada seorang ibu rumah tangga biasa di Swedia. Dia cuma menginvestasikan sedikit tabungannya ke sebuah perusahaan yang waktu itu nggak banyak orang tahu, namanya Bergman and Beving. Dia bukan pakar finansial, sama sekali bukan. Apa yang dia lakukan? Selama hampir 50 tahun, dia nggak ngapa-ngapain, cuma dipegang aja sahamnya, percaya sama kekuatan waktu. Investasi kecilnya itu ibarat bola salju, terus bergulung jadi kekayaan yang luar biasa besar, bikin dia jadi milioner. Kalau kita hitung, investasi $1.000 di perusahaan itu waktu itu, hari ini nilainya jadi $7,5 juta. Dan mereka bukan satu-satunya. Coba deh lihat angka-angka di tabel ini. Ini bukan salah ketik loh. Perusahaan-perusahaan ini yang kita sebut compounder berbasis akuisisi, itu ngalahin kinerja pasar dengan margin yang jauh banget. Jadi, pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, gimana caranya? Apa rahasia mereka? Rahasianya adalah mereka nggak main dengan aturan yang sama kayak perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Mereka punya buku panduan sendiri yang, kalau dipikir-pikir, agak berlawanan dengan intuisi, tapi hasilnya luar biasa efektif. Kekuatan mereka itu datang dari dua mesin yang jalan barengan. Pertama, ya tentu, mereka numbuhin bisnis mereka sendiri secara organik. Tapi, mesin keduanya inilah yang jadi pembeda. Mereka secara rutin, disiplin dan sistematis membeli perusahaan-perusahaan kecil milik keluarga yang untung dan fokus di pasar-pasar yang sangat spesifik. Nah, ini bedanya langit dan bumi. Kalau merger dan akuisisi tradisional itu kan biasanya ngejar deal besar-besaran, heboh, mahal, berisiko, dan seringnya malah gagal. Para compounder ini beda. Mereka itu kayak tukang kebun yang sabar. Mereka mengakuisisi bisnis-bisnis kecil yang hebat, lalu memberinya rumah permanen biar bisa tumbuh subur tanpa tekanan. Filosofi mereka unik, tumbuh besar dengan cara tetap kecil. Maksudnya, mereka nggak mau head-to-head sama raksasa. Mereka lebih suka mendominasi banyak pasar-pasar kecil yang spesifik yang biasanya dicuekin sama kompetitor besar. Strategi ini ngasih mereka kekuatan buat nentuin harga dan bikin mereka tahan banting. Tapi strategi aja nggak cukup. Yang bikin mesin ini bisa jalan terus, itu adalah budayanya. Yup, strategi itu penting, tapi yang bikin semuanya ini bisa bertahan puluhan tahun, yang jadi mesin sesungguhnya adalah budaya perusahaan yang mereka bangun. Ada 3 pilar utama budaya mereka. Pertama, desentralisasi radikal. Keputusan itu dibuat sama orang yang paling dekat sama pelanggan, bukan sama bos-bos di kantor pusat. Nggak ada tuh micromanagement. Kedua, budaya cash yang mendalam. Obsesinya cuma satu, cash, uang tunai, bukan cuma pendapatan. Dan ketiga, kepemimpinan jangka panjang. CEO-nya itu mikirnya dalam hitungan dekade, bukan kuartal. Dan biasanya mereka berasal dari dalam perusahaan sendiri. Buat menjalankan budaya cash itu, mereka punya satu metrik andalan yang sederhana tapi ampuh banget. PPWC, atau Profit per Working Capital. Gampangnya gini,
Metrik ini mengukur seberapa jago sebuah bisnis mengubah setiap dolar modal kerja, kayak inventaris dan piutang, menjadi laba bersih. Dan targetnya itu nggak main-main, mereka harus bisa menghasilkan lebih dari 45 sen laba untuk setiap dolar modal kerja yang diputar. Ini artinya apa? Artinya pertumbuhan bisnis mereka itu didanai oleh keuntungan mereka sendiri, super efisien dan nggak perlu banyak utang. Oke, jadi kalau kita udah tahu semua ini, apa pelajaran besarnya? Intinya, ini tentang cara pandang yang sama sekali berbeda terhadap apa itu nilai atau value. Buku ini nunjukin dengan jelas kalau nilai sejati sebuah perusahaan itu bukan cuma soal seberapa cepat dia tumbuh, tapi seberapa besar return on capital yang bisa dihasilkan dari pertumbuhan itu. Bisnis yang bisa terus-terusan menginvestasikan kembali labanya dengan tingkat pengembalian yang tinggi untuk waktu yang sangat lama, nilainya itu berkali-kali lipat lebih berharga. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya. Karena perusahaan-perusahaan ini istimewa banget, seringkali sahamnya itu kelihatan mahal kalau kita pakai metrik-metrik jangka pendek. Jadi, berapa harga yang pantas untuk mesin pengganda uang sejati? Pelajaran terbesar dari The Compounder sebenarnya ini. Nilai sejati sebuah perusahaan itu nggak kelihatan dari harga sahamnya kuartal ini, tapi dari pertumbuhannya di dekade berikutnya. Kekuatan compounding itu hadiahnya cuma buat mereka yang sabar. Jadi, dalam jangka panjang, jauh lebih penting kita benar soal kualitas dan ketahanan bisnisnya daripada pusing soal valuasi presisinya hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.